memiliki multitafsir. Karena ketika orang menafsir itu harus terkait dengan kepentingannya masing-masing, PD maupun golongan maupun kelompok, dan itu halal sah saja. Jangankan undang-undang bikinan manusia, undang-undangnya Tuhan juga disalah tafsirkan, bukan disalah tafsirkan, ditafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu saya kira rancangan undang-undang jangan terlalu banyak memiliki celah. Mungkin kita menutup celah itu semuanya. Oleh karena itu sebelum ditanya Pak Dudi apakah ditunda, jawab saya punya alasan bahwa udah duluan. Oke. Ya saya supaya stylenya beda aja, Pak Dudi ya. Jadi supaya kita paham bahwa undang ini kalau dipikirkan secara tergesa-gesa itu tidak baik. Kelihatannya tergesa memang. Dari sisi dokumennya saja, kita ini membicarakan dokumen yang sebetulnya nggak legal ada di kita, karena sudah dibubui oleh peringatan. Ini adalah untuk publik, ini adalah untuk diskusi terbatas, dilarang diedarkan. Saya tidak minta itu, buat datang sendiri, orang mengedarkan itu. Dan sekali yang ngasih saya itu, beberapa orang ngasih itu, baik naskah akademik, kemudian draftnya, bahkan ada juga orang yang minta ditolak. Karena orang yang minta itu adalah mereka punya hak, karena ini adalah informasi publik. Dijawab oleh pihak yang kementerian yang menangani komisi informasi atau apa namanya, bahwa iya itu informasi publik tapi ini termasuk dikecualikan. Jadi oleh karenanya kita ini membicarakan sesuatu yang sebetulnya bahannya restricted ini. Iya, betul. Jadi ya, ini setengah halal lah kita itu di sini. Ya, sembunyi ya. Karenanya saya kira jawaban tadi, apakah perlu ditunda? Perlu. Apakah kemudian tidak? Menurut wawancara imajiner saya tidak akan ditunda. Kita mengusulkan ditunda, tapi tidak akan ditunda. Ini hint wawancara imajiner saya. Jadi nggak tahu kalau imajinasi saya itu tidak normal, sehingga ya wait and see. Ya, kelihatannya begitu Prof. Ya, wait, dan waktu yang akan menentukan. Karena ini nanti kan apa alasan saya menunda? Karena ini draft belum begitu baik dipersiapkan. Kemudian yang kedua, besok itu sudah tahun politik. Kalau tahun politik, yang membermain itu saya kira juga kurang konsentrasi. Kecuali memang sudah ada usul diperpanjang 5 tahun. Jadi, 2 tahun, maaf. Jadi, ini dibantah lagi oleh orang dan wacana yang biasa. Nah, oleh karenanya saya kira tidak boleh tergesa. Saya dulu menjadi ketua yang disebut oleh Pak Yahya meminta kerap saya waktu di Amerika, begitu pulang saya diminta, Yan, kamu misi reformasi pendidikan. Saya nggak mau. Apa alasannya? Kalau nggak mau, Pak. Loh, kenapa? Komisi itu sudah orang jelek pengertiannya ada komisi begitu loh Pak, saya bilang gitu. Diubah mau, ubahnya apa? Komite Pak. Ya sudah, kamu saya tunjukkan komite reformasi pendidikan. Hasilnya adalah disuruh membuat draft rancangan undang-undang Sidiknas. Akhirnya saya buat. Tapi itu panjang, menghadapi banyak terjal, menghadapi demo. Saya pernah berhadapan demo di Gedung Jawa pada waktu itu saya masih rektor. Hari Jumat, saya dibawa oleh orang harus datang ke demo, lalu di cover oleh Kompas. Terbitlah hari ini. Nah, itu menterinya sudah Pak Malik. Nah, Sabtu malam nanti di rektor Undip, lalu Pak Malik datangi saya, Mas, apa bedanya rektor dengan tukang beca? Ya, saya itu orang Jawa Timur,
Itu kalau ditanya gitu itu ya sudah saja, Pak. Kalau rektor itu saya yakin bisa beca, tapi bisa nggak bisa jadi rektor kecuali sekolah lagi, saya bilang gitu. Masa Malik itu orang yang sangat besar hati. Saya menjawab begitu itu tidak di-impeach itu luar biasa itu. Walau saya gelisah nggak bisa tidur. Besok Pak Malik akan ngomong apa terhadap saya. Karena besar hatinya, insya Allah Pak Malik sekarang ada Allah di surga Allah yang kekal abadi di dalamnya. Amin. Luar Amin. biasa. Oh Bu, Bu Ketua, saya lupa, wah saking semangatnya untuk menunda ini tadi ya, jadi semangat untuk menunda pembahasan. Mungkin nanti kita ngobrol sendiri secara khusus dengan Bu Unifah. Saya sudah 25 tahun nggak ketemu beliau. Nah, begitulah Bapak Ibu, maka dengan pembicara berdahulu, sehingga saya tidak akan berbicara secara sistematis. Kalau sistematika itu saya lakukan, itu akan beririsan juga sembang tindih. Saya secara case by case membicarakan apa yang bisa saya tangkap dari draft. Bapak dan Ibu, nah kementerian ini banyak pelajaran sebetulnya, tapi ya, harus dipelajari dan direnungkan dan juga diimplementasikan buat draft ini. Misalkan PP 57 di dalam tidak ada peraturan presiden baru disahkan malam ini sudah diprotes orang. Sudah berbondong-bondong yang protes. UGM protes, nggak ada Pancasila, nggak ada bahasa Indonesia. Kemudian nomor dia proses, nggak ada iman dan takwa dalam pelajaran Pancasila dan sebagainya. Luar biasa itu. Hendaknya itu dijadikan pelajaran, lesson. Tapi masalahnya, ini sebetulnya kuncinya, tidak mengapresiasi. Bahkan ada yang mengatakan, saya nggak kenal masa lalu. Yang saya kenal, nah itu. Yang kedua, Prof. Ana, itu kan seperti kacang. Aliran imajiner tadi, Bu. Wah, betul, aliran imajiner. Nah, itulah. Yang kedua, ini sebagai all the article, all the pasal. Definisi pasal saya itu tuh harus didefinisikan apa yang disebut aturan pemerintah. Harus didefinisikan. Supaya tidak ingkar. Menteri itu tidak ingkar janji. Bukan menteri dalam arti Mas Nadika aturan yang dibuat, nanti kan harus dilaksanakan menteri. Menteri jabat, menteri sebagai lembaga. Ya. Nah, kenapa begitu? PP 57. PP 57 itu berbicara standar pendidikan. Tetapi tidak menjelaskan level kebijakan ketika berbicara dengan BSNP misalkan saja. Ya. Jadi hanya cut and paste pasal di undang-undang. Jadi karena nggak menjelaskan, maka ada lowongan untuk menteri menafsir standar nasional pendidikan itu. Padahal kapasitas permen itu nggak boleh menjelaskan undang-undang. Kapasitas permen itu menjelaskan peraturan pemerintah. Oleh karenanya, saya kira Pekus mengusulkan itu. Jadi apa yang dimaksud dengan peraturan menteri? Karena by the nature, di dalam undang-undang itu, kalau konsering disebut, harus dicantumkan dalam definisi pada ketentuan umum itu. Nah, peraturan pemerintah itu sering disebut banyak hal. Kalau dulu nggak apa-apa, nggak diberi definisi peraturan menteri. Karena orang dulu tahu apa yang disebut peraturan menteri. Sekarang nggak tahu peraturan menteri itu apa. Jadi harus didefinisi dengan baik. Nah, berikutnya saya sepakat ya bahwa undang-undang harus melihat praksis dari Profesor Ana tadi. Saya sangat terkesan itu. Praksis-praksis apa yang terjadi dalam masyarakat itu belum terwadai. Misalnya Indonesia itu kan ini juga garapan dari sebelum almarhum ya. Sebelum almarhum. Jadi menghasilkan apa yang disebut dengan arah generasi Indonesia menuju 2045. Nah,
Di situ itu kita mengkaji itu. Sebetulnya kita adalah negara dalam keadaan banyak bencana. Tapi di UNIR tidak memberikan materi kebencanaan itu di dalam kurikulumnya. Naif. Kita itu sering dikit-dikit ada di kedalaman berapa skala Richter. Untung saja gempanya itu lautan di kedalaman berapapun. Kalau terjadi dan seperti Jogja dulu di daratan Bantul, itu pura-pura ada. Siswa kita itu nggak diajari bagaimana menyelamatkan diri. Jepang itu diajari. Sehingga di Jepang itu biasa melihat gempa itu berjalan-jalan. Geser sana, geser sini. Tapi tidak beban karena mereka sudah tahu bagaimana harus menyelamatkan. Nah ini sangat penting juga. Kedua, tidak visioner gimana? Iya. Kita kemana harus pergi itu harusnya karena itu tahun 2045 kita 100 tahun merdeka atau tahun 2000 ketika kita memiliki bonus demografi. Bonus demografi itu akan dividen demografi akan menjadi windows opportunity kalau diisi oleh yang memang memiliki kompetensi. Kompetensinya kita direkomendasi ini menggunakan punya Ki Hajar ketika di AK45 di SMP itu, yaitu ya kompetensi untuk hidup, kompetensi berpan, dan kompetensi berpenghidupan. Nah ini perlu diterjemahkan ke situ. Kan sudah diprediksi. Jadi nanti di tahun 2035 itu pendapatan per kapita itu sudah berapa ya lupa lah. Pokoknya tidak seperti sekarang lah. Tinggi sekali. Karena akan menjadi the five biggest economy in the world, katanya McKinsey. Tapi itu dengan syarat, dengan asumsi kalau pendidikannya baik. Gitu. Kalau pendidikannya itu hipokrit, yang satu disuruh liberal, tapi yang lain pegangi kepalanya, kemudian disuruh berkornya. Seperti yang dikatakan Mas Alwa tadi. Kurikulum boleh milih, tapi dasar kurikulum yang kira-kira tidak akan menjadi kehendak pengambil kebijakan itu permanya dicabut. Jadi sekolah-sekolah itu akan dijadikan jalan menuju kejebakan Batman. Nah, oleh karenanya itu tidak harus jadi hal yang seperti itu. Sehingga merespon keadaan masa depan yang dan bahaya kita sebagai bangsa. Juga pelajaran geografi itu perlu ada. Karena pulau-pulau kita tuh banyak. Kalau nggak tahu berapa jumlah pulau itu kita nggak bisa mau jual pulau yang mana nggak jelas. Kalau jelas misalkan saja pulaunya berapa, oke kita jual satu untuk pembangunan demi bangsa itu bisa jelas yang dijual. Tapi kalau nggak punya ilmu mau jual nggak bisa malah dicuri orang. Nah inilah persoalannya. Kemudian mencari undang-undang itu, ya mempunyai terminologi itu yang sudah di kolektif memori dari masyarakat, kolektif knowledge masyarakat kita. Seperti nama siswa, murid itu diganti di mana-mana pelajar. Padahal itu kan beda rasanya. Kita menyebut pelajar, siswa PAUD pelajar, mahasiswa juga bolehlah menyebut pelajar, tapi didefinisikan lagi. Pelajar untuk SD itu, pelajar untuk di dasmen itu siswa, pelajar untuk perguruan tinggi itu adalah mahasiswa. Itu memenuhi syarat bagaimana inovasi diadopsi. Kalau kita melihat teori Rogers itu, orang akan mengadopsi itu dengan gampang jika ada relationship. Yang kedua adalah compatibility. Kalau orang diberi sama sekali baru, itu luar biasa. Sama saja ketika undang-undang dulu SMU diganti SMA, saya dulu juga dimaki-maki orang. Diganti SMA, tapi itu kan semua kompatibel. Sehingga saya bawa, Pak Yanto, sampai itu buat undang-undang SMU ganti SMA. Nah saja lah, jalani saja saya bilang. Kalau di Jawa Timur sama saja dan SMA itu. SMU itu sekolah, SMA itu sekolah menengah, SMU itu sekolah menengah atas gitu loh kalau di Jawa Timur. Mirip-mirip saja. Kalau menyangatkan saja orang Jawa Timur seperti itu. Nah ini mereka cepat diam Pak, karena kompatibel. Coba kalau sekarang yang nggak kompatibel itu.
menjadi bulanan itu nanti. Kemudian, nah, akses mutu itu selalu ditekan-tekankan dalam kurikulumnya Dikdasmen. Mengapa tidak berrelevansi? Yang bermutu itu belum tentu relevan. Nah, oleh karenanya itu saya kira itu dikaji ulang. Kemudian ujian akhir ya. Ujian akhir, ini yang saya sebut ya agak-agak hipokrit itu. Ujian akhir ini optional, tidak wajib. Yang mau ya silakan, tapi terus diganti, diberi insentif, diiming-imingin. Yang mau ikut diberi sertifikat. Nah itu gimana? Bikin hipokrit kan itu kebijakannya. Ya, kalau saya ngomong ujian akhir wajib harus diambil. Alasannya supaya ada negara itu hadir. Sehingga memakan negara untuk anak kecil ya begitu. NKRI, aku Pancasila, tapi nggak pernah bayar pajak misalkan saja. Model-model tidak cocok untuk anak-anak. Ya, ada ujian ternyata. Dari mana ujiannya? Oh, dari Jakarta. Oh, berada ini. Nah, ini penting saya kira untuk tegas, jangan pelindut-pelindut, selalu liberal, tetapi itu sebetulnya adalah membingungkan. Jadi jangan lagi opsi-opsi yang seperti itu. Lagi pula lembaga tertentu memiliki suatu seleksi di AKABRI, tentara, polisi, merekrut itu dulu pesannya kita di BSNP itu harus tetap ada ujian nasional, verbal gitu, antara nilai satu dengan yang lain, karena itu tidak comparable. Di daerah tertentu itu ujian nomor 1 itu sama dengan nomor terjelek di Jogja. Enggak daerahnya. Nanti kalau menyebut bisa dipecat warga negara saya nanti. Jadi biar saja menghitung sendiri dari mana yang nilai-nilai yang seperti itu terjadi. Kemudian masa depan yang ini tadi, ya sudah saya katakan tadi, visioner itu tadi, ya jangkarnya itu harus ditetapkan. Oleh karenanya saya kira jangan tergesa-gesa. Dan belajar basis revolusi digital juga tidak terlihat dalam masalah. Padahal ke depan itu belajar sepanjang apapun, belajar untuk diri sendiri itu penting melalui pembelajaran karena pendidikan ke depan itu yang akan dibutuhkan adalah sifatnya bio, kemudian fleksibel, dan berikutnya adalah customized, so individualized. Ini sudah, jadi karena orang itu fleksibel, integrated, syaratnya fleksibel, integrated, kemudian mobile dan customized itu. Orang sekarang dengan media sosial, dengan YouTube, mobile, integrated, dan juga customized. Ada di TV aja sekarang sudah mulai bangkrut, TV aja sekarang pindah ke YouTube. Nah, contohnya, tapi hal-hal seperti itu belum diantisipasi. Saya kira masih perlu untuk di-share terbuka, ikhlas. Saya dulu jadi ketua itu yang Pak Hamid salah satu timnya yang ada di sini untuk membuat draft undang-undang Signas itu. Itu saya kira menjadi undang-undang sampai 3,5 tahun. Untuk membuat draftnya, mensosialisasikan itu 1,5 tahun sendiri. Dari hotel, dari mengundang tokoh-tokoh perguruan tinggi, tokoh-tokoh organisasi masyarakat, macam-macam. Ya, dari NU itu yang daftar Pak Agil Sirot itu. Pak Agil Sirot itu. Saya masih ingat. Kemudian dari Katolik, Kristen, semuanya didatangkan duduk bersama membahas aspirasinya, karena undang-undang itu adalah equal to aspirasi. Nah, saya kira Pak DJ, saya kira saya nggak perlu ditanya lagi soal ditunda atau tidak, jawabnya sudah saya kasihkan di depan, karena saya sudah biasa menggunakan sistem MIPRA, listrik saya sudah bayar, jadi tidak pernah
sehingga saya harus menjawab prajawab sebelum ditanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.